Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mahyana, NIM 1902-110. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar neurologi yang dibimbing oleh Ibu Ajijah Uswatun Hasanah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem saraf dan otak pada anak usia dini. Pertumbuhan otak. Pertumbuhan otak tercepat terjadi pada trimester ketiga kehamilan sampai 5 atau 6 bulan pertama setelah lahir. Kemudian, pertumbuhan sel saraf. Pertumbuhan sistem saraf lebih cepat dari organ lain. Tumbuh kembang otak anak dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, lingkungan biologis, yang kedua fisik, yang ketiga teluarga, dan yang keempat psikososial. Kemudian, tahap tumbuh kembang anak. Tahap tumbuh kembang anak terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama masa pranatal dan yang kedua masa postnatal. Masa pranatal atau masa intrauterin terbagi menjadi 2. Yang pertama masa embrio, yaitu terjadi pada usia konsepsi sampai dengan 8 minggu. Yang kedua masa fetus atau janin, yang terjadi pada usia 9 minggu sampai dengan lahir. Kemudian selanjutnya itu ada masa postnatal atau setelah lahir. Pada masa ini terdapat 5 fase. Yang pertama, masa neonatal yang terjadi pada usia 0 sampai 28 hari. Dan yang kedua, masa bayi terjadi sampai dengan usia 2 tahun. Yang ketiga, masa prasekolah yang terjadi pada usia 2 sampai 6 tahun. Yang keempat, masa sekolah atau masa prapubertas. Pada wanita terjadi pada usia 6 sampai 10 tahun, sedangkan pada laki-laki terjadi pada usia 8 sampai 12 tahun. Yang kelima itu ada masa adolescensi atau masa remaja. Pada wanita terjadi pada usia 10 sampai 18 tahun, sedangkan pada laki-laki terjadi pada usia 12 sampai 20 tahun. Kemudian selanjutnya itu ada peran sistem saraf dalam proses belajar PAUD. Sistem saraf manusia itu terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama fungsi sensorik, yang kedua fungsi integratif, dan yang ketiga itu fungsi motorik. Kemudian selanjutnya itu ada 7 essential skill. Yang pertama fokus dan self control, yang kedua empati, ketiga komunikasi, keempat relasi, 5 berpikir kritis, 6 tantangan, dan 7 memiliki inisiatif dalam belajar. Fokus dan self control terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama itu fokus, yang kedua cognitive flexibility, yang ketiga working memory, dan yang keempat itu inhibitory control. Kemudian selanjutnya itu ada optimalisasi perkembangan otak anak. Optimalisasi perkembangan otak anak ini terdapat gizi untuk tumbuh kembang anak. Gizi yang dimaksud di sini adalah seperti zat tenaga, vitamin, mineral, kalium, natrium, dan asam lemak. Kemudian selanjutnya itu ada kelainan sistem saraf yang dapat berpengaruh pada proses belajar. Yang pertama itu autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang ditandai oleh perilaku, dan yang kedua itu sindrom Asperger adalah gangguan neurologis atau saraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme. Yang ketiga itu adalah epilepsi. Epilepsi adalah kondisi kejang yang secara berulang. Epilepsi biasanya bisa menyerang seseorang ketika terjadi kerusakan atau perubahan di dalam otak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.